Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar sains ya. Yang akan dibahas hari ini adalah tentang pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam. Tentunya sumber daya alam itu harus dijaga kelestariannya agar tidak berdampak buruk pada makhluk hidup. Apabila tidak dijaga, maka yang terjadi apa? Banjir ya. Lalu asap, kabut asap tuh, tanah longsor, dan pencemaran tanah. Oleh karena itu, sumber daya alam yang ada itu harus dijaga kelestariannya. Contohnya hutan, apabila digunduli tanpa ada reboisasi, yang terjadi adalah banjir ya, tanah longsor gitu. Atau membakar hutan, yang terjadi adalah asap ya, kabut asap seperti itu. Oke, dampak pengambilan hasil sungai dan laut. Dampak yang terjadi jika pengambilan hasil laut dengan menggunakan jala pukat harimau, bom, bom racun, terus aliran listrik ya. Jadi mengambil ikan ini pakai jala pukat harimau sekaligus banyak, pakai bom juga itu merusak, pakai racun apalagi, dan aliran listrik itu bisa menyebabkan ikan cepat habis. Kenapa? Karena ikan kalau pakai jala pukat harimau, karena ikan besar dan kecil itu terjaring semuanya masuk ke jala itu. Sehingga menyebabkan apa? Ikan kecil tidak ada kesempatan untuk tumbuh besar dan berkembang biak. Jadi kalau pakai jala pukat harimau, semuanya masuk ya. Ikan kecil, ikan besar itu masuk. Padahal ikan kecil itu masih butuh tumbuh dan berkembang. Itu yang makanya tidak diperbolehkan. Kalau dipakai itu terus-menerus, jala pukat harimau itu menjadikan ikannya akan cepat habis ya. Tidak ada lagi perkembangbiakan di ikan itu karena sudah tidak ada, yang kecil pun sudah tidak ada kan. Oke, kita lanjut. Kalau pakai bom, racun, dan aliran listrik itu dapat mematikan semua ikan. Pakai bom kan, pakai racun, aliran listrik. Nah, itu bisa mati semua ikan. Tumbuhan seperti terumbu karang juga dan batu-batu yang ada di sungai laut pun juga akan rusak gitu ya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengambil hasil sungai dan laut dengan menggunakan jala pukat harimau ya. Lalu apa? Bom, racun, dan aliran listrik. Nah, cara melestarikan sungai dan laut ada pertama, untuk melestarikannya, gunakanlah jaring yang tidak terlalu besar sehingga memberikan kesempatan pada ikan kecil untuk lolos dari jaring ya. Pakai jaring yang tidak terlalu besar sehingga memberikan kesempatan pada ikan kecil untuk lolos dari jaring. Yang kedua, jangan menggunakan bom, racun, dan aliran listrik ya. Ingat, bom, racun, dan aliran listrik. Jadi dua itu. Jangan pakai jala pukat harimau atau pakai jaring yang tidak terlalu besar. Pakailah jaring yang tidak terlalu besar. Yang kedua, jangan gunakan bom, racun, dan aliran listrik. Lanjut, dampak pengambilan hasil hutan. Penebangan hutan secara tidak bertanggung jawab akan berdampak buruk. Seperti tadi di awal Ibu jelaskan apa yang terjadi. Banjir, longsor ya, erosi, terganggunya kelangsungan hidup hewan ya. Jadi dampaknya kalau tidak dilakukan secara tanggung jawab, yang terjadi banjir, longsor, erosi, dan terganggunya kelangsungan hidup hewan. Kita lanjut. Nah, cara melestarikannya terus bagaimana dong? Lakukan tebang pilih. Artinya, pilihlah pohon yang sudah tua ketika ingin mengambil hasil hutan. Ambil pohon yang tua. Kenapa? Agar hutan tetap terjaga kelestariannya. Yang muda jangan ditebang. Reboisasi setelah menebang, lakukan reboisasi, penghijauan kembali. Ketika menebang satu pohon, maka diikuti juga dengan penanaman pohon yang baru. Jangan tanpa penanaman.
gitu ya, nanti akan habis lama-lama jadi banjir ya, jadi longsor gitu. Yang ketiga, mendaur ulang kertas. Nah, kertas kita ketahui asalnya dari ka kayu ya kan. Maka dengan menghemat kertas atau mendaur ulang kertas, maka itu juga telah membantu untuk melestarikan hutan ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya kenapa kertas juga kita harus hemat. Itu harus hemat karena berasal dari kayu gitu. Supaya bisa menjaga kelestarian hutan juga. Maka kertas yang ada sebaiknya didaur ulang. Oke, kita lanjut. Dampak pengambilan barang tambang. Penambangan terbuka dilakukan dengan menggali lapisan tanah paling atas. Penambangan terbukanya dilakukan dengan menggali lapisan tanah paling atas hingga lapisan tanah yang mengandung barang tambang. Nah, hal tersebut tentu akan mengakibatkan apa? Kalau mengambil barang tambang dengan cara seperti itu, tanah menjadi tandus, tidak subur ya. Tandus itu tidak subur. Tidak dapat ditanami tumbuhan-tumbuhan. Kenapa ya orang tidak subur ya? Maka tumbuhannya pun tidak bisa ditanam di situ karena tanahnya menjadi tandus, tidak subur. Nah, cara mengurangi kerusakan akibat penambangan yang pertama, mengurangi kerusakannya ya akibat penambangan yang pertama, menutup lubang ya. Menutup lubang-lubang bekas penambangan. Ditutup nih lubang bekas penambangan dengan tanah yang subur. Sehingga lahan tersebut dapat digunakan kembali untuk lahan pertanian. Itu. Jadi ketika sudah ada lubang bekas penambangan, ditutuplah dengan tanah yang subur, masukin tanah yang subur. Supaya apa? Supaya bisa menanam kembali ya untuk digunakan lahan pertanian. Itu ya. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada? Iya, betul, sudah selesai ya. Nah, jadi tadi sampai pada cara mengurangi kerusakan akibat penambangan. Nah, jadi tadi yang kita bahas adalah yang pertama apa tadi? SDA harus dijaga kelestariannya. Nah, dampaknya apa sih kalau ngambil hasil sungai dan laut, ya kan? Lalu kita harus gimana untuk melestarikannya? Itu ada dua, yaitu menggunakan jaring yang kecil, terus jangan menggunakan bom, racun, dan aliran listrik. Terus selanjutnya dampak pengambilan hutan. Kalau tadi sungai dan laut, nah sekarang hutan. Apabila diambil secara tidak bertanggung jawab, apa yang terjadi? Yaitu 4 ini ya. Itu. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, cara melestarikannya. Nah, cara melestarikannya ini ya. Lakukan tebang pilih, reboisasi, mendaur ulang kertas. Nah, ini adalah salah satu cara melestarikan hutan. Dampaknya apa kalau pengambilan hasil hutan? Tadi kan udah ya, banjir, longsor, erosi. Sekarang tambang. Kalau tadi ada tadi sungai dan laut, hutan, lalu sekarang tambang. Dampak pengambilan barang tambang, apa yang terjadi? Tanah menjadi tidak subur. Lalu tidak dapat ditanami tumbuhan. Itu. Nah, cara menguranginya yaitu tadi menutup lubang-lubangnya bekas penambangan dengan tanah yang subur sehingga lahan tersebut dapat digunakan kembali untuk lahan pertanian. Itu ya. Oke, kita cukupkan dulu materi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari ini tidak ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.